Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Sayaya, NPM 18010092. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Gift sebagai tugas manajemen negosiasi. Yang pertama saya akan memerankan pemain yang berperan di film tersebut, yaitu yang pertama adalah Mary, bocah kecil yang mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya itu Frank. Frank merupakan paman Mary yang mengasuh Mary sejak kecil. Yang selanjutnya ada kepala sekolah yang bernama Mrs. Davis, kepala sekolah tempat di mana Mary sekolah. Yang selanjutnya adalah guru kelas Mary yang bernama Bonnie Stevenson. Yang selanjutnya adalah ada Roberta selaku tetangga Mary yang sangat peduli dengan Mary. Yang selanjutnya adalah ada nenek Mary yang bernama Evelyn. Langsung saja saya akan menjelaskan proses negosiasi dalam film ini. Yang pertama adalah ketika nenek Mary datang ke rumah Mary. Nenek Mary menginginkan hak asuh Mary, sehingga ketika nenek Mary datang ke rumah Mary dan mengajak paman Mary ngobrol, tidak menemukan jalan temu bagaimana mendapatkan hak asuh oleh Mary. Ketika tidak menemukan asuh, nenek Mary memutuskan untuk diselesaikan dalam persidangan. Dalam sidang pertama, nenek Mary beranggapan bahwa Frank mengambil secara ilegal hak asuh dan membuat Mary tinggal di luar negara bagian agar nenek Mary tersebut tidak dapat mengasuh Mary. Dan nenek Mary juga beranggapan bahwa ketika nenek Mary itu datang ke rumah Frank tersebut, melihat kondisi rumah Frank tidak layak untuk Mary. Bahkan nenek Mary mengatakan bahwa Mary tinggal di rumah pamannya Frank tersebut tidak layak hidup seperti orang-orang lainnya. Ketika Frank membantah tuduhan tersebut, Frank mengatakan bahwa Frank mengasuh Mary karena ibu Mary yang menitipkan kepada Frank. Dan Frank juga berargumen dapat memberi perawatan yang selama ini dia berikan cukup baik. Dan selanjutnya dalam sidang kedua, Evelyn membawa saksi palsu, yaitu yang bernama Pollard. Saksi palsu tersebut mengaku sebagai ayah Mary. Saksi palsu tersebut memberikan saksi yang tidak masuk akal karena dia belum pernah memberikan apa-apa kepada Mary dan dia tidak tahu Mary itu siapa. Dan ketika sidang kedua itu diputuskan bahwa dia membagi hak asuh, yaitu bisa dikatakan 2 hari tinggal bersama Frank dan 2 hari tinggal bersama neneknya. Ketika dia tinggal di neneknya, Mary diajak ke sebuah universitas di Boston tempat neneknya tinggal. Di sana nenek Mary mengajak Mary untuk memecahkan sebuah rumus yang diajarkan oleh seorang
profesor di universitas tersebut. Dan proses negosiasi yang ketiga. Dalam proses negosiasi ketiga yaitu Nenek Evelyn lagi-lagi ke persidangan. Nenek Evelyn berpendapat bahwa Mary tinggal bersama Frank itu sudah sangat tidak wajar karena melihat tempat tinggal Frank tersebut yang kurang layak. Dan akhirnya dalam proses negosiasi ketiga itu pihak Frank kelihatan agak sedikit kalah, tetapi dalam proses sidang ketiga tersebut, proses negosiasi tersebut, akhirnya ada titik temu, yaitu menitipkan Mary ke seorang pengasuh yang sekitar 25 menit dari tempat tinggal Frank. Tetapi pengasuh tersebut ternyata itu pengasuh yang disewa oleh nenek Mary yang bernama Evelyn tersebut, sehingga terjadi seperti kompromi gitulah antara nenek Mary dengan pengasuh tersebut. Awalnya Frank tidak menyadari akan kompromi antara nenek Mary dan pengasuh tersebut, tapi berkat ada postingan seekor kucing yang ditempel di sebuah poster jual air. Kucing tersebut adalah kucingnya Mary tersebut yang tadinya dibawakan Mary ke tempat pengasuhan tersebut. Tetapi kok anehnya, Frank berpendapat kok anehnya kucing tersebut kok diposting istilahnya ditempelkan di sebuah gambar gitulah, ada penjualan kucing tersebut. Akhirnya Frank curiga dan datang ke tempat asuhan Mary tersebut. Secara tidak sengaja ternyata di dalam tempat asuhan tersebut ada nenek Mary, dan nenek Mary tersebut sedang mengajarkan matematika lagi kepada Mary. Dan akhirnya semuanya terkuak, dan proses negosiasi ini pun akhirnya memberikan titik temu yang akhirnya Mary diasuh kembali oleh Frank dan neneknya kalah. Terima kasih. Dalam proses negosiasi ini peran agen yang pertama adalah Cullen, Frank Smith, dan hakim. Agen yaitu mereka yang tidak hanya mewakili kepentingan dan masalahnya sendiri, tapi juga memiliki sudut pandang orang lain yang mungkin tidak ada dalam negosiasi tersebut. Yang kedua adalah konstituen. Konstituen dalam film ini adalah Frank dan Evelyn. Konstituen adalah satu atau beberapa pihak yang menunjuk orang lain atau agen untuk menyampaikan posisi dan kepentingan dalam negosiasi. Yang selanjutnya adalah halayak. Dalam film ini adalah Roberta dan Bonnie. Selanjutnya adalah koalisi. Dalam film ini adalah pengadilan. Koalisi adalah perkumpulan dua atau lebih kelompok antara pengaturan sosial yang lebih besar yang bekerja sama untuk saling mengajar tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah multi pihak dalam film ini adalah seperti ayah palsu dari Mary yang didatangkan oleh nenek Mary, yaitu Mr. Paul tersebut.
Multi pihak adalah negosiasi di mana ada lebih dari dua pihak yang bersama untuk mencapai tujuan masing-masing individu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.